melaksanakan briefing awal Kemenku Mengajar dengan tema Dari Kami Untuk Negeri di tahun 2016 ini. Pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kakanwil yang seyogyanya dapat membuka acara ini, namun karena beliau masih dalam perjalanan sehingga mewakilkan kami untuk dapat membuka acara ini. Semoga apa yang menjadi tujuan acara khususnya hari ini dan Kemenku Mengajar secara umum dapat tercapai dengan baik untuk kemajuan negeri, kemajuan Aceh, dan kemajuan kita bersama. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Kemenku Mengajar sebenarnya bisa dirangkum dalam 3 kata, yaitu seperti kelas inspirasi. Karena memang prototipenya itu adalah dari kelas inspirasi. Output yang kita harapkan dari kegiatan ini, perkenalan dulu. Kemudian gerakan ini kita adakan di 6 kota. Ini merupakan kegiatan pertama kali yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Kegiatan ini bersifat sukarela dan non APBN. Jadi segala macam untuk keperluan kegiatan ini hanya berasal dari relawan. Kalaupun misalnya diperlukan alat seperti alat peraga, kemudian balon dan lain sebagainya, itu nantinya akan menjadi akan dibagi bersama antara panitia dengan relawan. Tujuan dari acara ini yang pertama adalah mengenalkan peranan dan profesi dan nilai-nilai baik yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak SD. Kemudian mengaktifasi semangat kerelawanan di lingkungan Kementerian Keuangan, kemudian institutional ownership, maksudnya meningkatkan rasa memiliki kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan, rasa bangga kita akan pekerjaan kita di Kementerian Keuangan, bahwa sebenarnya kita juga ikut berperan loh dalam pembangunan di Indonesia ini. Kemudian work-life balance, mungkin ada juga sebagai penyeimbang dari kegiatan rutinitas kita di kantor. Kenapa kita mengambil ke SD atau pendidikan dasar? SD merupakan golden age-nya, di mana anak-anak itu akan benar-benar menyerap apapun yang akan diajarkan ketika SD. Biasanya akan tertanam jauh lebih lama dibandingkan ketika kita berbicara di tingkatan pendidikan selanjutnya. Karena anak SD biasanya belum terlalu banyak pengaruh dari dunia luar, pengaruh negatif, dan dia biasanya cenderung untuk percaya dengan apa yang disampaikan, apa yang ditanamkan ketika usia SD. Alhamdulillah untuk kegiatan Kemenku Mengajar tahun ini mendapat sambutan yang luar biasa, di luar perkiraan semula. Sebenarnya di awal tuh hanya ditargetkan nggak sampai 300 orang relawan yang mendaftar. Namun sampai hari penutupan terdapat sekitar 915 orang relawan yang mendaftar untuk acara ini. 93% dari relawan yang mendaftar itu apa itu tulisannya? bersedia menanggung biaya yang dikeluarkan untuk acara ini. Jadi dapat dibayangkan bagaimana antusiasnya para relawan untuk kegiatan ini. Dari 915 relawan yang mendaftar,
dilakukan scoring oleh tim rekrutmen di pusat. Dari situ diperolehlah 592 relawan pengajar dan dokumentator yang terpilih untuk 35 sekolah dasar. Awalnya juga di Banda Aceh sebenarnya tidak ada target sampai 3 buah SD sebenarnya. Awalnya di Banda Aceh itu cuma ditarget 1 SD. Tapi karena relawan di Banda Aceh juga yang mendaftar banyak, akhirnya kita dari panitia lokal nyari SD lagi. Karena kalau hanya 1 SD yang terpilih, itu paling hanya 11 orang relawan yang bisa ikut untuk mengajar di situ. Mungkin tambah dokumentator hanya pilih 15 orang. Nah, ini sebaran untuk Kemenkeu mengajarnya. Ada di Banda Aceh 3 SD dengan 69 relawan. Kemudian di daerah lain, Balikpapan 5 SD dengan 65 relawan, Jakarta ada 13 SD, Denpasar, Makassar, juga Sorong dengan 2 SD. Lanjut nih. Kalau perkenalannya mungkin agak sedikit membosankan ya, terlalu panjang, berarti saya minta maaf. Harusnya dirubah, tapi saya belum sempat rubah dulu. Jadi ya, seperti sudah bilang, saya nama Desi, boleh dipanggil Desi, boleh dipanggil. Kalau teman-teman gitu saya supaya Desi, karena ada kembaran nama saya, Desi juga sama-sama. Baik, agak sedikit shock sebenarnya ketika disuruh berbagi ya. Saya lebih ini berbagi karena mungkin untuk kasih materi menghadapi kelas saya saja masih minim dibandingkan mungkin ada ibu tadi ya, tadi saya tahu dari ibu Al-Azhar. Jadi mungkin saya cuma berbagi apa yang saya tahu. Mungkin nanti ada lebih, ada kurang, saya mohon maaf kalau ada salah, mungkin juga nanti bisa sama-sama kita koreksi. Ini cuma berdasarkan pengalaman yang saya dapat. Baik, ini judulnya sharing is caring. Next. Nah, anak. Kalau mungkin bapak ibu di sini sudah punya anak mungkin ya, jadi kita tahu menghadapi anak itu kan berbeda ya. Susah nggak ibu? Nah, sudahlah, saya sudah gampang menghadapi anak-anak itu apa lah gitu ya. Mungkin sudah expert sekali memang ketika menghadapi anak-anak. Tapi bagi kami mungkin di relawan yang mungkin belum berkeluarga dan punya anak, mungkin ini jadi ajang kami bereksperimen ketika kami menghadapi anak-anak. Anak-anak itu punya dunia yang berbeda dengan orang dewasa. Setuju? Setuju ya, langsung merasa punya pengalamannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita yang harus masuk ke dunia anak-anak atau anak-anak yang harus masuk ke dunia kita? Kita masuk anak-anak. Iya, betul. Jangan paksakan anak-anak kita yang otaknya masih kecil itu harus masuk. Oke, lifestyle-nya ibu nih seperti ini, kamu harus ikutin ya pakai gamis gitu. Jadi kan nggak bisa, anak-anak tuh punya dunianya sendiri. Dan anak-anak punya keterbatasan dan kelebihannya masing-masing. Sekarang maaf ibu kalau boleh tahu, sekarang sudah kurikulum 13 ya, kurikulum 2013. Di situ kan sentralnya ke anak-anak ibu ya. Nah, sentralnya ke anak-anak. Jadi guru SD tentunya dan guru SMP dan SMA juga itu sekarang sistematik ngajarinnya, ya kan? Harus mengikuti anak ini bagusnya di mana. Jadi kalau saya pengalamannya di Indonesia mengajar, kita nggak boleh paksain anak-anak kalau nilai matematikanya 8 berarti anak itu bodoh. Nggak boleh. Karena kenapa? Dia boleh kurang di matematika, tapi olahraganya hebat, keseniannya hebat. Nah itu sekarang yang lagi kita. Jadi nanti mungkin teman-teman ketika datang ke sekolah, kalau di kami ya, kalau di pengalaman saya dulu di Papua itu salah satu cetusan kita meniadakan namanya ranking. Jadi di sekolah kami itu nggak boleh lagi ada ranking. Sekarang juga nggak boleh lagi ya, nggak boleh ada lagi ranking. Jadi bapak ibu nanti kalau datang jangan sekali-sekali nanya kamu rankingnya berapa gitu. Kasihan anak-anak yang kalau ditanya kayak gitu. Jadi itu kalau bahasanya ekstrim haram mempertanyakan pertanyaan itu kepada anak-anak sekarang. Jadi lebih nanya kamu sukanya apa, kamu hobinya apa gitu. Jadi lebih kayak gitu. Nah itu mungkin selebihnya kita bisa sharing lagi nanti tentang anak, tapi saya harap tahu teman-teman sudah banyak tahu tentang anak. Nah, saya langsung ke mekanisme kelas. Karena juga basic saya di kelas inspirasi, kita akan sedikit sharing apa sih yang kita lakukan ketika di kelas inspirasi.
Di kelas inspirasi itu kita pakai strategi Bombardier. Bombardier itu singkatan dari bank, ini di awal. Bank memulai pengajaran dengan menarik perhatian. Grab attention itu penting sekali bagi anak-anak. Sebuah penelitian mengatakan bahwa anak-anak itu sebenarnya cuma nangkap di kepala mereka itu cuma 5 menit dari apa yang kita sampaikan. Jangan sampai 5 menit kita ini rugi. Kita habiskan. Anak-anak excitednya, senangnya itu ketika di awal kita masuk. Dan percaya nggak percaya, hal aneh yang pertama mereka dapatkan itu yang paling lengkap di kepala mereka. Jadi sama halnya kalau misalnya kita datang itu masuk ke kelas itu kasih suasananya tuh yang ceria, grab attention mereka yang pertama. Kalau dari awal kita tidak bisa menarik perhatian mereka, ya sampai ujung-ujungnya mereka juga akan sedikit, ya udahlah. Jadi mulai sekarang mungkin juga bisa latihan di depan cermin misalnya, saya nih hebatnya kalau grab attention anak-anak tuh gimana. Jangan segan bawa perlengkapan. Sekarang tuh guru-guru memang harus lebih kreatif daripada anak-anak. Guru SD sekarang untuk mempersiapkan satu mata pelajaran saja, mereka tuh harus search ya. Mungkin kalau di kota enak ya, boleh ada Google. Kalau saya dulu di Papua, cari apa ya kan? Sinyal telepon aja nggak ada. Tapi kita dituntut dengan alam sekitar dari daun-daun. Kita harus bawa hal-hal yang kreatif ke depan anak-anak. Nah, itu back. Selanjutnya ada online, memberikan gambaran mengenai apa yang akan dibahas selama sesi. Ketika memberikan gambaran ini, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, karena kita udah kejutkan di awal di bank. Ketika di online ini, kita memberikan gambaran, oke, Bapak dari Ibu, dari Kemenku, ini. Mereka nggak akan tahu apa itu Kemenku. Ya, kalau anak-anak gitu ya. Dan mereka nggak akan peduli Bapak, terserah. Walaupun saya datang sebagai apa misalnya gitu, staf administrasi atau apa, mereka nggak akan peduli. Pasti yang akan dipedulikan nanti di akhir ketika kita dekat. Tapi di sini penting, bahasanya sedikit saja. Ya kalau bisa 1 menit aja. Setengah menit itu lebih bagus. Nah, message. Nah, kira-kira masuk. Merupakan inti konten pengajaran yang akan disampaikan. Dalam kelas inspirasi, message yang diberikan adalah mengenai profesi. Jadi, misal, siapa aku? Kita sampaikan dulu nih. Oke, Bapak adalah ini. Apa profesiku? Apa yang dilakukan oleh profesiku setiap harinya pada saat bekerja? Di mana aku bekerja? Apa peran profesiku di masyarakat? Bagaimana cara menjadi aku? Selain itu, relawan juga harus menyampaikan secara intens 3 nilai pokok pengajaran, yaitu kejujuran, kerja keras, dan kemandirian. Lagi-lagi Bapakku, ini di kelas inspirasi. Boleh diadaptasi, boleh nanti di improvisasi. Tidak masalah. Next. Bridge. Nah, B selanjutnya adalah bridge. Jembatani pesan-pesan yang ingin disampaikan supaya supaya pesan itu dapat dipahami anak. Misalnya dengan menggunakan analogi, mengganti istilah-istilah teknis yang sulit dengan istilah yang dipahami anak. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah susah misalnya improvisasi, itu kan susah mungkin anak-anak pahami. Jadi kita harus pikir dari sekarang. Saya kalau mau ngomong mungkin di istilah keuangan ada istilah apa yang mungkin tidak umum bagi anak-anak. Mungkin udah umum di masyarakat dewasa tapi bagi anak-anak belum. Ingat kita mau masuk ke dunianya anak-anak. Jadi harus dirubah semuanya. Cari bahasa yang paling gampang. Ketika menjelaskan profesi, cari bahasa-bahasa yang bisa mudah dipahami oleh anak-anak. Itu di bridge. Terus example, berikan contoh-contoh untuk menambah pemahaman anak. Lebih baik bila ada benda konkret yang bisa ditunjukkan. Jadi kita datang tuh seperti tadi saya bilang anak-anak itu sekarang bukan sekarang sih anak itu ada yang nangkapnya itu pakai audio, ada yang pakai visual, ada yang kinestetik harus pakai gerakan gitu. Nah, ya gestur harus dicari. Saya mau masuk ke kelas berapa sih? Saya dapatnya di kelas 1 misalnya. Kelas 1 ini anak-anaknya bagaimana? Kelas 1 itu yang sudah pernah. Jadi dulu pasti tahu ya kelas 1 itu bagaimana ya. Satu kata kita keluarin gitu ya kalau kelas 1. Saya dulu di Papua juga sempat rangkap dari kelas 1 sampai kelas 6 ngajar. Kalau guru-guru naik ke kota bergaji, karena kami nggak digaji, kami tinggal di kampung. Jadi kalau pergi ke kota guru-guru di ini, karena mungkin jarak juga itu 1 bulan 3 minggu di kampung, 1 minggu di kota, sambil ambil gaji sambil refreshing. Jadi gitu kita sering rangkap kelas. Nah ketika rangkap kelas itu, kalau saya yang seharusnya ngajar di kelas 6 harus ke kelas 1, yang kelas 6 udah anteng ayo ke kelas 1 ya jadinya harus berubah lagi strateginya. Masuk itu setiap hari tuh bawa alat peraga.
keluar dari ruangan hancur alat peragamnya. Itu biasa kelas 1. Jadi harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Kasih example-nya yang mudah mereka lihat, dan kalau nggak mau rugi ya sekali pakai aja udah Bapak gitu. Mungkin kayak daun-daunan, mungkin ranting-rantingan atau apa untuk menjelaskan. Baik, tiket membuat penutup dari sesi tersebut. Nah, kita sudah di akhir. Evaluasi apakah anak paham dengan apa yang disampaikan. Berikan kesimpulan mengenai apa yang sudah disampaikan. Dapat dilakukan dengan metode kuis, games, membuat pohon harapan, dan lain-lain. Jadi, kalau di kelas inspirasi itu recap itu perlu, atau kita sebutnya recap. Recap itu penting sekali, sehingga sejauh mana anak-anak ini tahu apa yang kita sampaikan. Permasalahan kita sering sekali adalah kita sering misalnya disuruh anak baca ya gitu. Oke, kamu baca. Tapi pernah nggak ditanyain, buku itu ceritanya tentang apa? Kalau ada bagus, kalau enggak sia-sia. Karena anak-anak, karena anak baca, tapi nggak nangkap akhirnya. Tapi dengan kita nanya, dia mulai ngulang lagi, oh ya. Itulah butuh sekali recap. Sama sepertinya ketika kita kasih pengajaran ini sekarang, kita juga butuh recap nih. Terakhirnya, oke, Bapak Ibu mau nanya nih, kalau ada yang bisa jawab, nanti gini. Jadi kayak games gitu kan? Atau ayo kita games ya sambil nyanyi. Nanti siapa yang berhenti di sini maju ke depan ya. Ceritain apa sih yang tadi diceritain sama bapak ibunya atau sama kakak sama abangnya gitu. Jadi recap itu penting bagi anak-anak. Jadi lagi-lagi kita masuk ke dunia anak-anak. Bisa juga buat dengan cara-cara yang mungkin bisa lebih dikenal. Kalau kita di kelas inspirasi itu atau Indonesia Mengajar seringkali buatnya itu pohon harapan. Pohon harapan itu murah meriah. Beli karton 2.000, beli kertas sampai warna-warni mungkin 5.000 cukup. Kita potong-potong, kita buat kayak pohon. Udah. Atau lebih alamnya lagi, ambil aja ranting-ranting yang udah tua, didiriin di pot ataupun bagaimana, terus buat daun-daun, dikasih apa namanya? Tali, tulisan nama dia, cita-citanya mau jadi apa tuh digantungin. Oh, setiap tahun anak-anak lihat. Jadi anak-anak tuh bakal lihat, oh iya ya Kemenku nih yang buatnya abang-abang ataupun bapak-bapak dari Kemenku nih. Itu tuh lekat terus ya di sekolah gitu ya, orang sekolah juga senang gitu. Di kelas inspirasi juga kita kemarin tuh pernah buat kayak pesawat harapan gitu. Ini tuh boleh, silakan idenya tuh secemerlang mungkin. Oke, next. Bang. Nah, bang lagi. Kalau tadi udah bang di depan, sekarang bang lagi. Tutup sesi dengan hal yang menarik pula. Misalnya dengan mengajak anak-anak bersama-sama mendengarkan yel yang mendorong motivasi anak untuk meraih cita-cita. Silakan berpikirlah sekarang di ini saya mau apa ya nanti. Contoh yel. Oh ya, kalau contoh yel ya, kalau di pustaka Ransel, karena saya pustaka Ransel. Kalau di pustaka Ransel itu setiap kita habis pustaka Ransel, kita pustaka Ransel, bukuku, gudang ilmuku, dan kita semua. Jadi anak senang. Iya, mungkin nanti boleh dicari ya, cara-caranya sendiri mungkin. Oke, next. Selamat mengajar dan menginspirasi. Saya tahu, mungkin beberapa dari kita tuh merasa kita terlalu muda untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang inspirasi. Kita sekarang ini baru-baru ini menutup open recruitment untuk kelas inspirasi Pulau Aceh. Jadi tanggal 26 ini kita mau ada kelas inspirasi Pulau Aceh. Bagi mau daftar boleh. Jadi 26 kita berangkat ke Pulau Aceh, sama halnya menginspirasi di 9 SD di Pulau Buru dan Pulau Nasi. Sering tuh teman-teman saya tuh yang di Jakarta atau di mana saya bilang pulang dong untuk Aceh, ayo menginspirasi anak-anak. Terus kata mereka nih, apa aku jadi inspirator? Emang aku layak jadi inspirator? Emang aku layak menginspirasi anak-anak? Sebenarnya kalau memang ada alat yang bisa mengukur kita layak atau enggak, mungkin kita kategorinya enggak. Mungkin. Secara kita belum dapat Nobel ya kan, belum dapat penghargaan apa gitu. Tetapi saya sendiri kalau belajar dari pengalaman saya ke Indonesia Mengajar itu tahu Bapak Ibu kenapa? Saya nganggur. Jadi itu tadi saya pulang, jadi lulus gitu ya, sidang, saya berangkat ke yang ke New York tadi, pulang, biasa kan nganggur di negeri sendiri, pulang, nganggur, terus ada teman saya bilang, oke daftar aja Indonesia Mengajar, murni nganggur. Jadi kalau Bapak Ibu pernah tahu Indonesia Mengajar tuh tagline-nya tuh setahun mengajar seumur hidup menginspirasi. Saya bingung mikir itu, saya menginspirasi apa sih selama 1 tahun? Tapi kalau boleh saya bercerita, saya bukan ini ya. Saya tinggal di Bomberai. Itu jaraknya 6 jam dari kota Fakfak. Setelah melewati 2 pegunungan, naik truk. Jadi saya gini-gini naik truk dulu di Papua. Bersama dengan para petani, bersama dengan kambing, bersama dengan babi misalnya gitu.
semua pun kita campur di sini. Nah, anak-anak saya itu, tempat saya itu letaknya di tempat transmigran Jawa dan lokal. Lokal ini Papua sama Maluku, jadi mereka beragam di situ. Saya kayak di Taman Mini Indonesia. Satu hari, saya ngajar kelas 6 dan anak-anak saya cuma 7 orang. Suka ada Jawa, ada suku Jawa, ada suku Maluku, dan ada suku Papua. Satu hari di tengah tahun, saya tuh udah merasa, saya tuh udah rindu orang tua gitu ya. Nggak bisa nelfon orang tua, saya setengah tahun tuh nggak bisa nelfon orang tua. Kalau mau nelfon orang tua, saya harus naik motor trail. Saya gini-gini sebuah motor trail selama di Papua. Naik motor trail 1 jam ke Gubuk, yang situ cuma ada sinyal. 1 langkah geser nggak ada sinyal. Ya sampai seperti itu. Jadi sudah kangen. Setengah tahun itu saya sudah memasuki fase saya kangen orang tua, bosan, tidur beralaskan cuma papan, kayak makan seadanya. Saya turun berat badan pada saat itu 13 kilo, alhamdulillah. Dan saya syukuri sekarang nambah lagi gitu ya. Dan apa namanya? Nah itu saya masuk ke kelas, bosan, nggak mau ngajar sebenarnya dulu. Itu terjadi pada kita. Hari itu saya datang, jadi di kelas saya itu karena cuma 7 orang, saya buat kelasnya kayak gini juga nih, duduknya kayak gini, lihat aku. Saya nanya, baik anak-anak, hari ini tuh ibu guru bertanya, saya bicara bahasa agak untuk Papua ngerti ya? Gitu. Apa tuh kalau sudah besar menjadi apa? Kamu kalau sudah besar menjadi apa gitu ya? Anak-anak ya senang, anak-anak pasti senang. Nanti coba tanya, mau jadi apa? Pasti langsung jawab, dokter ibu, tentara ibu, mau jadi pramugari kayak dia bilang di sana kata oh gitu, dokter, guru gitu ya. Nah, ada satu anak namanya Vinawati Mafinanik, Margai Mafinanik, keturunan Maluku Papua. Dia diam saja. Dia seperti ini, dia tangannya mau nggak pemalu, tapi energik, pandai sekali berenang dan berani adu berenang sama dia. Kalah kita, buaya aja kalah sama dia. Serius, tempat saya banyak buayanya. Nah, saya nanya, Vinawati, kok kenapa Tara bilang sama ibu mau jadi apa ya? Terus dia bilang, dia cuma diam saja. Sudah, aku bilang, teman-teman kan semua pada bilang, sudah, bilang, sudah. Terus dia bilang, enggak dia bilang, dia cuma nunjuk saya. Karena pada saat itu saya lugu dan polos dan masih merasa saya saat itu jadi guru gitu ya. Jadi saya merasa, oh Vina kalau su besar mau jadi guru, tepuk tangan. Ya kan, karena saya guru gitu kan. Terus dia langsung bantah, oh, Tara ada ibu, bukan ibu. Saya tuh kalau su besar mau jadi pengajar muda seperti ibu, mau kuliah yang rajin. Biar apa? Biar bisa ke Aceh ngajar-ngajar anak-anak di Aceh. Itu kata sudah. Saya lupa orang tua di kampung gitu ya. Saya lupa bagaimana saya setahun tidur di papan, saya lupa. Tidur beralaskan, aduh saya lupa semua itu. Sudah setengah tahun selanjutnya itu di chat energi saya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu bisa dapatkan itu juga nanti di SD masing-masing. Perasaannya itu bagaimana sih? Kalau kita yang merasa, aduh saya nggak layak, tiba-tiba ada anak yang bilang, kira ibu saya mau jadi seperti ibu. Itu gimana ya? Dan sampai sekarang tuh dia bilang, sekarang dia sudah kelas 3 sanawiyah, dan dia bilang, dia selalu bilang, ibu, jadi orang di sana tuh berternak sapi. Mama dia selalu bilang, ibu saya lagi menabung. Buat apa? Saya mau antar Vina itu nanti kuliah di Aceh. Saya nggak tahu tapi dia mau kuliah di Aceh gitu kan. Saya udah masih baiklah, berarti saya harus ngurusin anak itu nanti sampai di sini gitu kan. Tapi ya itu maksudnya, dan saya pada saat itu juga diurusin sama mereka. Jadi saya selalu merasa bahwa mungkin hal kecil yang kita lakukan, kita anggap itu tidak berguna, bagi orang lain mungkin akan sangat berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru SDIT Al-Azhar, dan kebetulan Ibu Nur Santi ini juga pernah ikut kelas inspirasi sebagai petani ya Bu ya, waktu itu istri petani. Oke, langsung aja untuk materi teknis. Yang pertama Ibu Nadia, ada slide atau boleh Bu, silakan diberi waktu 10 menit ya Bu untuk materi. Untuk Ibu Nadia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Asep, Pak Hari, semua relawan yang saya cintai, ibu-ibu guru dari SD Negeri dan SD Al-Azhar juga. Alhamdulillah saya sudah diperkenalkan, nama saya Nadia Fajria Alfata, biasa dipanggil Miss Nadia oleh anak-anak didik saya.
dipanggil Miss Nadia, entah bagaimana ceritanya. Mungkin saya cerita background saya sedikit, tapi sebenarnya saya minta Bapak Ibu tidak berpikir bahwa saya sedang menjual diri. Tapi untuk sharing, saya dulu S1-nya di FK Prusia, beda aja, S2-nya Alhamdulillah mendapat beasiswa ke Monash University in Melbourne, jurusannya School Leadership. SMA-nya sempat juga di King Khalid Islamic College Melbourne, Coburg, Victoria. Kemudian Alhamdulillah baru 3 hari yang lalu tiba dari Finlandia, berikut dari Swedia dan Finlandia dan Estonia, mengadakan perjalanan penelitian pendidikan bersama Bapak Munif Hadid dari Jakarta. Kalau Bapak Ibu agak sering mendengar namanya, beliau adalah salah satu kepercayaan Bapak Anies Baswedan dalam membuat K13 ya. Alhamdulillah setiba dari Finland langsung dikabari oleh sahabat saya Ibu Justina. Kebetulan beliau anaknya sekolah di sekolah kami. Oke, nah saya akan lanjut materi, tapi begitu saya nggak suka duduk, saya juga suka lihat Bapak Ibu duduk. Ayo kita berdiri. Kan duduk lama-lama itu bisa melukai tulang punggung. Secara mungkin saya instruktur yoga, jadi saya ingin tulang punggung Bapak Ibu sehat, tulang punggung Ibu sehat ya. Oke, ikuti saya ya. Kita akan main Simon Says. Simon Says, semua tangan di sini. Oke, Simon Says ya. Ikuti saya. Simon Says, touch your nose. Simon Says, touch your nose. Oke. Saya salah. Hanya mengikuti apa yang gerak dan apa yang saya bilang, gitu ya. Simon Says-nya biar saya bilang. Simon Says, touch your nose, touch your head, touch your knee, touch your belly, touch your elbow, touch your eyes. Masya Allah, ini latihan Fokus. Touch your head, touch your belly, touch your elbow, touch your eyes, touch your head, touch your belly, touch your elbow, touch your knee, touch your ear, touch your belly, touch your eyes. Karena saya bilang eyes dan saya taruh eyes, semuanya jadi ikut eyes. Tapi kalau saya balik, tadi agak terbalik. Jadi kita latihan fokus lagi. Touch your head, touch your feet. Kakinya. Ayo, siapa yang perutnya di atas? Oke, touch your brain. Takut jadi dengkul. Oke, terakhir ya. Simon Says, touch your ear, touch your knee, touch your nose, touch your eyes, touch your head, touch your belly. Oke, siapa tepuk tangan? Wah, hebat, itu barusan saya melatih fokus. Maaf, saya sering parenting jadi terpanggilnya ayah bunda. Mohon maaf. Bapak Ibu itu adalah ice breaking. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Desi. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan oleh hari ini sudah disampaikan oleh Kak Desi, tapi hari ini saya masih tahu teorinya dari mana. Sehingga waktu relawan masuk ke kelas, apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Kak Desi bilang anak-anak itu dunianya memang rasanya bermain aja. Benar. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah itu barusan saya ice breaking supaya bapak ibunya nggak terlalu tegang, nggak terlalu kalau mau senyum-senyum yang manis gitu ya. Kalau bingung nanti boleh bertanya. Boleh silakan ke slide saya berikutnya. Mau makan. Ya silakan. Oke, kenapa slide di pertama saya teaching children is accomplishment sudah disampaikan oleh Bapak Pak Purbo, saya lupa. Oke, Pak Purbo, Kak Desi juga udah bilang children ini something, kita semua pernah jadi children. Nah, jadi children ini mengajarkan anak-anak itu sebuah accomplishment, kelengkapan hidup, kata Robert John Mahan. Kelengkapan hidup, rasanya bisa ngajar anak-anak kayaknya lengkap hidup kita. Getting children excited about learning is an achievement, but you really have to think, apa yang mau diajarin? Ya kan? Nah, kalau mengajarkan children adalah accomplishment, membuat anak-anak bahagia belajar, itu adalah
sebuah pencapaian besar. Jadi teman-teman Kemenkeu nanti waktu jadi relawan masuk ke dalam kelas-kelas, tujuannya adalah membuat mereka senang belajar pajak, senang belajar tentang keuangan. Jangan pikir dulu mereka nanti harus ngerti ini sampai rumit gitu. Enggak, yang penting senang dulu. Mohon maaf, tadi saya ngajak Simon Says, pada senang nggak? Senang. Jadi udah pada tersenyum-senyum. Itu saya lagi ice breaking. Saya hancurkan es yang ada tadi. Kan tadi kayaknya tegang, takut atau gimana gitu ya. Hal itu sebenarnya strategi untuk ngilangin nervous saya juga sih, Pak. Oke, silakan. Nah, jadi ini ya kata kunci kita, getting children excited. Alright, next. Nah, belajar itu bahagia. Ini yang perlu kita tanamin sama anak-anak, tapi nggak bisa ditanam, ditimbulkan. Gitu. Jadi, bagaimana kami di Al-Imtiaz, khususnya di sekolah, membuat anak-anak sangat senang belajar. Caranya, betul kayak Kak Desi bilang, curi dulu hatinya, grab attention tadi, curi dulu hatinya. Tapi yuk kita masuk dulu. Belajar itu bisa terjadi di mana saja, dengan cara apa saja. Jadi sama seperti di sekolah kami, kelas itu nggak harus dalam ruang 5x5. Kelas bisa di kolam renang, kelas bisa di kolam ikan, kelas bisa di alam terbuka, pondok, sawah, saung, di mana-mana. Relawan juga gitu, nggak harus di kelas nanti buat pengajarannya. Mungkin boleh di bawah pohon rindang dengan strategi memanjat pohon, mengambil apa yang ada di pohon, bawa turun lagi. Nanti kita akan masuk ke strategi. Tapi perlu diingat bahwa learning can be anywhere. You don't need to be in the classroom. You know, you can go out. I mean, the whole universe, dunia ini adalah kelas yang Allah ciptakan for us. So, duduk di kelas karena ya dulu sebenarnya kelas itu diciptakan hanya untuk anak-anak berteduh. Zaman dulu ya, zaman sekali. Karena anak belajarnya memang di lapangan seperti itu. Nah, sebagai pengajar, memahami metode mengajar itu adalah baik. Namun, memahami bagaimana anak belajar jauh lebih baik. Metode mengajar udah canggih banget, tapi nggak paham anak itu belajarnya gimana. Bentrok. Pulang saya dari Finlandia, kami menemukan bahwa di Finlandia, kalau Bapak Ibu tahu, Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, mengalahkan Jepang, Korea. Nah, jadi ternyata selama 40 tahun mereka mengadakan reformasi pendidikan. Yang pertama, belajar tidak di kelas, maksudnya tidak selalu di kelas, boleh di kelas tapi tidak selalu di kelas. Kemudian, guru harus mempersiapkan kurikulum untuk anaknya. Di dalam kelas ada 10 anak, 10 kurikulum. Itu yang Kak Desi bilang, semua anak tidak sama. Like in Al-Imtiaz, seperti Al-Imtiaz itu artinya unik dan berbeda. Di sekolah kami memahami semua anak Al-Imtiaz itu artinya berbeda, unik. Tidak ada ranking, benar, karena setiap bagi rapor saya selalu bilang, nak, kalian semua ranking 1 untuk Finlandia. Jadi, setiap anak itu cara belajarnya beda. Di Finlandia, kalau ada sebuah kelas yang anaknya tidak memahami, mereka punya pohon paham. Tadi ada pohon harapan, mereka pohon paham. Setiap keluar sekolah, kalau mereka nggak paham, dia ambil kertas merah, dia gantung di pohon itu. Nanti kalau dia yang ngerti, yang warna hijau, dia gantung set. Nah, begitu mau keluar, gurunya hitung berapa yang merah. Yang harus remedial adalah bukan anaknya, gurunya yang harus mengulang ajar sampai anaknya mengerti. Nah, ini gurunya harus memahami bagaimana anak belajar jauh lebih baik. Nah, sebagai pengajar kita wajib memahami kondisi awal anak saat ia melangkah ke sekolah. Makanya Imtiaz, lagi-lagi saya mencontohkan sekolah saya karena kami melakukannya dan kami mendapatkan hasilnya. Nanti boleh tanya sama Bunda Yustina. Setiap datang anak-anak kita sambut dengan Assalamualaikum nak, senyuman, pelukan, apa kabar anak Miss di hari ini? Saya peluk, saya cium. Masya Allah anak Miss cantik sekali. Bagaimana perasaannya hari ini nak? Senang? Enggak, Miss sedih. Dia cerita, kita dengar. Nah, jadi begitu, anak-anak itu suka keakuan. Ingat nggak waktu kita anak-anak dulu, kok guru itu mana yang nanya saya sih? Gitu ditanyain. Maksudnya saya nggak ditanyain gitu. Jadi tanya, apa kabar nak? Gitu. Bagaimana tidurnya malam ini? Mimpi apa? Keakuan.
setiap anak lahir dengan kecenderungan belajar masing-masing. Beda. Saya, kecenderungan belajar saya, bodily kinesthetic, saya harus bergerak. Makanya saya nggak bisa duduk tadi waktu disuruh duduk. Dan Bapak Ibu lihat, saya dari tadi jalan, gerak terus. Begitu. Jadi ketika saya belajar, saya lebih memahami dengan cara bergerak lebih banyak daripada melihat dan mendengar. Oke? Setiap anak memiliki gaya belajar tersendiri dan cara menerima informasi pun berbeda-beda. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar modalitas, sering diartikan sebagai gaya belajar, tapi sebenarnya bukan. Modalitas dan gaya belajar anak itu beda. Nah, bagi para relawan, jangan stres karena saya ngasih teori seperti ini. Jangan. Ini supaya teman-teman memahami. Begitu masuk ke kelas, ada anak yang cok seperti itu. Oh, body kinesthetic. Gak usah disuruh diam, duduk ini. Gak usah. Gitu. Jadi, oke. Kalau ada yang body kinesthetic, kita pakai strategi mengajar dengan pohon. Suruh aja bodily kinesthetic suruh panjat pohon, senang banget, cepet, ya kan? Nah, jadi jangan pusing dengan teorinya, tapi saya ingin membuka pandangan para Bapak Ibu bahwa cara belajar anak macam-macam. Nanti mungkin akan ngerasa, ternyata saya ini, ternyata saya itu. Walaupun telat ya udah kerja. Silakan Mas. Oke, nah modalitas bukan gaya belajar, ada 4 modalitas. Yang perlu Bapak Ibu pahami, modalitas adalah cara termudah bagi siswa menyerap informasi. Bagaimana informasi masuk ke dalam otak melalui panca indera yang kita miliki. Ada 5 panca indera yang kita miliki. Ternyata Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Itu tuh sebagai media cara kita menangkap informasi. Coba lihat, beda nggak saya dengan Kak Desi dari tadi? Saya tuh cerita, saya ngobrol terus, saya jelasin dengan saya bergerak terus gitu. Jadi itu menjelaskan bahwa saya adalah kinestetik, aktivitas yang melibatkan unsur indriawi kulit, meraba dan merasakan, khususnya unsur gerak tubuh. Makanya alhamdulillah bisa jadi instruktur yoga, bisa jadi swimming coach, itu tadi bodily kinesthetic. Di dalam kelas ada banyak, ada yang auditory. Auditory itu aktivitas yang melibatkan mendengar. Dia dengan mendengar bisa ngerti, tapi dia nggak mau lihat. Saya kok heran ya misalnya dia ya, anak saya tuh saya bilang nggak pernah mau lihat saya, nggak pernah mau dengar apapun. Tapi besok dia ulang tahu semua. Auditory. Allah ciptakan dia dengan auditory. Jadi cara mengajarnya adalah mendongeng, bercerita, telling story, seperti itu. Nah, kalau yang visual, aktivitas yang melibatkan indriawi mata itu melihat, dia tuh terkagum-kagum pada gambar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu datang memperkenalkan kantor pajak, bawa aja yang aneh, kan kata Kak Desi harus yang aneh, memang harus yang aneh. 5 menit pertama pada saat kita ambil perhatian anak-anak harus yang aneh. Jadi kalau ada yang nekat, badannya ditempelin uang monopoli, langkah ke kelas. Itu dia akan langsung attentionnya, apa-apaan nih? Keren. Iya, atau pakai mahkota uang. Atau tadi ada yang kejar-kejaran sama apa ya tadi katanya, penyelundup ya. Nah, itu nanti ada di strateginya, social drama. Jadi para relawan jadi satu penyelundup, satu officernya gitu, bisa dibikin social drama yang membekas sama anak-anak. Oke, nah terus ada yang taktil. Taktil itu aktivitas yang melibatkan unsur indriawi hidung, mencium, dan indriawi kulit, meraba, merasakan, sering terjadi pada anak autis, anak Down syndrome. Mereka belajar lebih dengan meraba, memegang, mencium seperti itu. Tapi mungkin di sekolah itu ada yang autis atau Down syndrome ya. Kalau di sekolah kita ada, jadi mungkin relawan, same. Kalau yang ini nanti kalau saya jelasin lebih panjang, sangat lama. Jadi kalau relawan punya akses nanti bisa ngobrol langsung sama saya, boleh melalui WA karena ini hanya briefly kita jelaskan. Ya. Nah, sedangkan gaya belajar adalah cara siswa mengatur dan mengolah informasi. Nah, coba lihat. Ini pie, dia dengan ngomong pie aja. Oke, pie, the lunch today is pie, misalnya gurunya bilang. Dia nggak usah lihat, dia udah tahu dari mana, oh pie bentuknya gini. Kalau yang ini harus dia lihat, harus dia bayangkan. Kalau yang ini, seperti itu. Nah, jadi dalam kelas, Bapak Ibu itu akan menemukan kalau banyak anak yang berbeda-beda modalitas.
Nah, sedangkan gaya belajar, nih, ketika informasi sudah masuk dengan mudah ke dalam otak melalui panca indera, maka bagaimana informasi itu diserap, diatur, dan diproses di dalam otak kita, itulah gaya belajar. Nah, ini harus dipahami oleh guru. Jangan sampai gaya belajar si anak bodily kinestetik berpindah-pindah seperti saya, gurunya terus-terus duduk, diam, perhatikan saya. Gak akan masuk. Percaya nggak? Saya pernah mengajarkan matematika di Alidi. Dan kita pakai Cambridge Curriculum, bukunya pakai bahasa Inggris. Ngajarin perkalian 2x2 pada seorang anak yang bodily kinestetik dan kecintaannya pada Al-Quran. Jadi matematika itu susah dia terima. Sebagai guru, saya putar otak. Oke, itu suka Al-Quran, itu suka sahabat-sahabat Nabi. Itu berarti spiritualnya tinggi ya, sangat tinggi. Oke, saya akan mengajarkan kali-kali dia dengan metode dia tawaf berkeliling Ka'bah. Jadi meja kita sulap, taruh kotak-kotak Indomie, kotak apa gitu, beli kain hitam, taruh kain hitam. Oke, Fatih, this is Ka'bah. Oke, jadi kita bilang ini Ka'bah. Miss, Fatih mau ngapain? Gitu. You are going to do tawaf. Oke, tawaf. How many times? Itu baru masuk pengajaran 2x2x2x2. Oke, one set, 2 round. Oke, one set, 2 round, dia ulang. How many set? 10, 20, kata dia gitu. Coba, dia tawa. Coba, gitu. Jadi kita harus sebagai guru, saya udah nggak muda, benar, jauh lebih tua dari Kak Desi. Saya kelahiran 81, otomatis umur saya 35. Tapi saya harus stay young. Kenapa? Karena saya cinta banget sama anak-anak, sama anak TK. Malahan ini nih, saya nanti insya Allah tahun depan mau S3 ke Finlandia University. Pulangnya tuh saya mau jadi guru TK aja. Karena apa? Karena disitulah pembentukan semuanya dibentuk. Jangan sampai yang jadi guru TK adalah yang tidak lolos di semua universitas. Masuk jadi guru TK. Jadi apa anak TK kita? Ya kan? Nah, jadi untuk jadi relawan, you have to be mad. Harus gila. Harus sangat gila. Ya, seperti Kak Desi bilang tadi, harus jadi badrut misalnya. Pernah guru sejarah saya, Miss, ini metode apa lagi ya Intan pakainya? Ngajar apa? History tentang apa? National history. Oke, tentang apa? Aceh. Right, besok kita pakai Aceh. Dia pakai Aceh dengan sanggul lengkap, dia masuk ke semua anak-anaknya pada kaget kan, ada apa ini gitu. Cuman mau ngajarin cerita tentang budaya Aceh gitu. Jadi 5 menit pertama seperti Kak Desi bilang harus gila. Jadi mau badutan, mau apa, terserah. Oke, terus ini yang harus, mohon maaf kalau waktunya tidak banyak, tapi ini penting Bapak Ibu harus tahu. Otak adalah sebuah mesin penting yang kedalamannya belum tuntas dikupas manusia. Kalau ada ahli-ahli otak itu hanya 1/4-nya saja yang sudah mereka kupas. Jadi yang 3/4-nya lagi belum. Itu rahasia Allah. Untuk belajar, otak seorang anak, khususnya otak reptil, haruslah berada dalam keadaan terpuaskan. Otak reptil, ternyata Allah itu memberikan otak reptil pada manusia. Boleh slide berikutnya lagi. Inilah yang disebut otak reptil. Bentuknya seperti reptil. Ayo tangan kanannya semuanya. Ya, di sini. Itu di otak reptil. Bentuknya seperti reptil. Ya, fungsinya dia itu sebagai pintu penjaga. Karena dia di lapisan pertama, kemudian ada limbic system, ini yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Kemudian baru neokortex yang kayak usus itu yang berputar-putar yang warna coklat. Ini adalah tempat kita berpikir. Nah, Bapak Ibu mau nyampein sebuah pelajaran harus buka dulu. Nih buka reptilnya, ya. Setelah dia puas, nih buka pintu. Buka pintunya harus sangat baik. Misalnya saya masuk, orang yang buka pintunya kan terkejut dan kesal. Jadi informasi yang masuk juga ada apa? Nah, gitu. Tapi kalau kita bukanya dengan baik dan dia terpuaskan, sok silakan masuk. Itu juga anak-anak ketika
mau ngajar, puaskan dulu dia. Baru dia bisa masuk ke limbic system dengan baik, kemudian baru masuk neokortex. Nanti kita cari tahu bagaimana cara memuaskannya. Dibalik ke slide sebelumnya. Lagi, oke. Ini, sistem limbik adalah sekelompok struktur di dalam otak yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Itu yang saya sampaikan tadi. Oke, next. Nih, sang penjaga otak reptil. Ini dia. Ini dia otak reptil. Ini dia limbik, perasaan. Ini neokortex. Ini yang banyak digunakan oleh bapak-bapak Kemenkeu. Kalau saya di sini Pak, matematika lemah. Jaga matematika sih buat hidup. Swear. Iya, saya kayaknya harus tahu ya, jadi saya adalah seorang siswa yang gagal matematika dari umur 6 tahun sampai umur 19 tahun ya, 18 tahun. Jadi memang saya nggak pernah suka matematika. Sementara adik saya juara matematika olimpiade dan juara, dia pernah jadi siswa teladan tingkat Banda Aceh. Jadi bayang nggak hidup dalam satu rumah dengan orang yang seperti itu yang belum-belukan di sekolah, sementara saya ranking 40 dari 42 bersaudara. Jadi emang nggak banget ke matematika. Kemudian saya dikirim ke Australia. Saya dulu di Busanululum, Langsa, pesantren. Kemudian kelas 3 dicabut oleh ayah saya, dikirim ke King Khalid Islamic College di Melbourne. Kemudian saya belajar matematika pakai bahasa Inggris, belajar sains pakai bahasa Inggris, belajar bahasa Arab pakai bahasa Inggris, semua pelajaran pakai bahasa Inggris, ranking 1. Bengonglah ayah saya, hello, what happened to you? Di Banda Aceh diajari dengan bahasa yang sebaik-baiknya, itu yang kamu pahami, tapi kamu ranking 40. Ternyata pelajaran kelas 3 SMP, sampai ke sana saya memang udah tamat 3 SMP, tapi sampai sana harus ngulang dulu. Ternyata pelajaran kelas 3 SMP, matematika kelas 3 SMP di Australia adalah pelajaran kelas 5 SD di Indonesia. Jadi lihat bagaimana anak Indonesia dipres. Maaf ya buat yang canggih-canggih matematika, tapi saya tidak. Dan kemudian saya masuk pesantren, tadinya menghindari matematika, ternyata 13 mata pelajaran umum, 13 mata pelajaran pesantren. Dan saya baru menemukan jati diri saya adalah di FK bahasa Inggris. Tidak ada matematika. Legend 3,98 di PKS. Karena memang kecanggihan saya, kelebihan saya Allah kasih di linguistik, di bahasa. Gitu. Jadi benar kata Kak Desi, jangan remehkan anak-anak yang nggak bisa matematika. Lihat kemampuan bahasanya. Jangan remehkan anak-anak yang nggak bisa bahasa. Lihat kemampuan menari, main basket, semuanya yang bodily kinesthetic. Jadi gitu ya Bapak, Ibu, jangan remehkan mereka. Sang penjaga bertugas mengatur gerak refleks dan keseimbangan koordinasi tubuh manusia. Lalu dia memberi perintah tubuh kita bergerak jika terjadi bahaya untuk melindungi diri atau lawan. Jadi gini, misalnya begitu datang ke sekolah, kamu mau buat PR. Apa yang terjadi dengan otak pintu ini? Pintu ini apa yang terjadi? Aktif dia. Dia tertutup, tapi dia aktif. Aktif. Apa yang terjadi saat aktif? Takut, stres, terancam, marah, dalam kurang tidur atau kondisi tubuh lelah, ternyata dia aktif loh. Hati-hati. Nah, pada saat dia aktif, ini dia bersikap seperti hewan. Makanya namanya otak reptil. Hewan kalau takut, 2, lawan atau lari. Makanya anak-anak tuh kalau dimarahin, kamu nih diem aja, atau malah nyelonong pergi, atau malah ngejawab, Bu ini tiap hari kasih PR. Otak reptil sudah mati. Nah, jadi ketika datang, lupakan PR-nya, lupakan pendidikannya, keakuan. Saya itu yang paling gombal di sekolah, yang paling perayu di sekolah, sehingga kalau saya kayak kemarin 3 minggu saya ke Finlandia ke Estonia, begitu saya pulang ke sekolah, dari anak TK sampai anak kelas 6 SD lari bisa dia meluk dari bawah sini sampai ke sini seperti itu, saking mereka rindu sama orang yang suka memuji, yang suka menyentuh keakuannya. Masya Allah, nak jawabnya cantik banget, beli di mana? Konyol nggak?
Ini misalnya nih, kamu coba namanya sayang? Dia, ya Allah dia. Terus dia beli di mana? Dia tuh iya ditanyain. Kirain raung. Nah gitu juga malahan harus banget kalau yang relawan yang laki-laki sering-sering sentuh rambutnya. Peluk laki-laki gimana sih? Ya peluk secara laki-laki gitu. Kita di sekolah juga gitu, anak-anak dipeluk sama ustadznya. Sama saya yang belum akil balik, yang belum menstruasi atau yang belum sunat atau mimpi basah itu masih saya peluk anak-anaknya. Yang cowok, yang cewek. Tapi kalau yang sudah besar, mungkin yang sudah lewat, nanti yang kelas 6 mungkin sudah ada yang akil balik, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Memeluk, kita pelukan dari ayahnya, ya kan? Nah, ibarat sang penjaga pintu, apabila kita dapat memuaskannya, maka pintu terbuka. Jadi informasi, soal tuh senang banget ini otak ini. Buka pintunya rela, ikhlas, informasi masuk ke sini. Perasaan tadi kan? Perasaan itu yang kita tanyain tadi. Ih, Masya Allah, Miss Nadia senang banget lihat Atifa cantik banget. Antingnya beli di mana? Wah, sangat konyol. Ya, oke, sedikit lagi. Menciptakan lingkungan fisik yang aman dan nyaman, dilihat dan dirasakan, lalu memberikan stimulus padanya dengan cara memuaskan otak reptil. Itu yang saya bilang tadi. Oke, boleh next slide, kita masuk ke sebagai dia lagi. Nah, sebentar. Ini otak reptil. Stimulusnya fokus pada individu seperti tadi. Mau apa kabar. Stimulus yang mengandung kontras, itu masuk kelas pakai baju dengan uang monopoli misalnya, harus kontras, sesuatu yang berbeda, bersifat konkret dan nyata, bisa diterima langsung oleh panca indera. Saya dari kantor pajak, coba bayangkan kantor pajak, nggak bisa. Udah nggak bisa. Bayangkan konkret, anak-anak konkret ya. Stimulus merupakan awal dan akhir sebuah proses. Persis seperti Kak Desi bilang, awalnya harus senang, terus kita ngajar, akhirnya tutup lagi dengan senang. Tadi recap kata Kak Desi, makanya sebenarnya lebih bahas sama Kak Desi. Ini saya cepat aja deh, ya. Dan stimulus yang bersifat visual. Visual itu makanya tadi alat peraga. Kenapa alat peraga? Karena ini otak reptil butuh bersifat visual. Alat peraga itu kan visual. Langsung kita. Oke, ini lihat, ini cara belajar. Ternyata yang berperan penting adalah 70% reptil. Senangin dulu. Makanya Bapak Ibu kalau berangkat kerja senang-senang dulu sama pasangannya di rumah. Maksudnya kata-kata indah gitu. Saya kalau suami lupa bilang I love you, saya marah gitu. Masih nggak bilang gitu, padahal udah hampir 10 tahun perkawinan. Tapi ya harus, karena itu yang membuka reptil saya. Sama. Jadi bapak-bapak mohon ibunya ya di rumah ya, karena kami ini digunakan ini lebih banyak nih, kami lebih banyak ini. Memang itu perasaan ya. Oke, lagi terus. Learning approach, pendekatan pembelajaran. Yang pertama, exciting learning process. Ini cara Rasulullah ya, kebetulan. Apakah kita selalu bisa Muslim atau yang tidak? Ini cara Rasulullah. Ini yang Rasulullah lakukan pada umatnya. Belajar harus menyenangkan, bukan Rasulullah belajar menyenangkan yang gimana, tapi Rasulullah tidak pernah belajar dalam kelas. Rasulullah itu belajar melalui domba pada saat jadi pengembara. Rasulullah itu belajar melalui onta pada saat dia berhijrah. Ada ontanya haus, ontanya lapar. Rasulullah itu belajar dari peperangan. Jadi semua yang Rasulullah pelajari itu menyenangkan untuk beliau seperti itu. Jadi kita juga harus menciptakan itu. Kemudian ini yang jarang sekali orang tahu. Vestibular system adalah sebuah sistem dalam rongga kuping yang Allah ciptakan kepada kita, yang ternyata apabila dia itu merupakan cairan, samuel di sini cairan, yang apabila bergesek dengan neuron saraf terjadi percepatan IQ. Pertanyaannya, bagaimana menggesekkan cairan tersebut dengan saraf? Jawabannya adalah melompat, mengejar, merangkak, menjerit, memanjat. Semua yang body kinesthetic. Itulah alasannya kenapa di tahun-tahun saya, nih yang ada kelahiran tahun saya tanya, ada nggak les dulu? Ada. Habis asar, sok silakan main, patok lilin, main engklek, main apa, main kasih luas, main segalanya. Alhamdulillah jadi. Nah, mana anak-anak kita sekarang?
ada gambar pohon tadi, bisa tuh pengajaran pajak ya, pakai panjat-panjat pohon bisa, gitu ya, pohon uang bener-bener. Terus boleh. Good habit, ngajarnya itu 1 hari ya. Oh sayang sekali, berarti ini nggak bisa diterapkan karena untuk membangun good habit, sebuah penelitian dari Amerika menyatakan untuk membangun good habit butuh 30 hari dan 30 hari ini adalah hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, waktu lebaran tuh ragu-ragu nggak makannya? Kayak nggak enak, kayak teringat puasa. 30 hari sudah terbentuk. Nah, ini mungkin di Kemenko mengajar nggak bisa kan hari ya. Tapi kalau kayak kita di sekolah ini mungkin. Tahun depan 30 hari. Oke. Oh tahun depan gue 30 hari. Oke. Yang terakhir. Saya nggak setuju. Kosong kan. Mereka senang Pak. Neuron pathway itu artinya perjalanan ya. Jadi ini perjalanan saraf. Ini cara Rasulullah mencerdaskan umatnya. Oleh Rasulullah, neuron pathway adalah pemenuhan rasa ingin tahu anak melalui jawaban kita terhadap semua pertanyaan anak. Jadi semua yang dilemparkan pertanyaan pada kita, jangan bilang kenapa langit biru, kenapa nggak hijau. It does not make sense for them. And if you do that, it will not turn on this. Tapi kalau kita menjawab dengan logis yang memuaskan dia, saraf-saraf ini menyala. Dan terjadilah kecepatan IQ. Oke, baik, kita masuk ke strategi mengajar sedikit lagi. Ada strategi analogi. Analogi ini dicontohkan. Jadi pemahaman konsep dengan cara membuat persamaan suatu bentuk dengan bentuk lainnya yang mengakibatkan adanya hubungan kesamaan di antaranya sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi berikutnya. Analogi ini boleh pakai boneka. Misalnya tadi mau tentang si penyelundup dengan officer, pakai boneka tangan, itu analogi. Puppet itu analogi karena kita sedang mencontohkannya. Klasifikasi nanti boleh pajak ada pembagiannya. Jangan tulis 1, pembagian ini 2. Pajak ada pembagiannya, bawa gambar apa dengan apa, visual ya, visual, kasih tunjukin seperti ini. Oke, pembagiannya si A jadi apa, ini masuknya ke sini. Si B, libatkan mereka. Aku kan ini, aku kan officer ini, aku kan ini. Nah, jadi dia teringat terus. Ya, itu klasifikasi, kita membedakan. Berikutnya, sosiodrama ini yang saya bilang tadi, yang boleh kejar-kejaran itu tuh keren banget. Kalau bisa pakai baju ala ini dong, FBI atau apa gitu ya, bawa tembak-tembakan air, yang bener tembakan air gitu yang teman yang gitu, cucut gitu tembakannya. Oh itu pasti udah ketawa semuanya. Ininya udah terbuka dengan baik. Ini udah terbuka dengan baik, mengajar apapun gampang banget. Ya, flashcard ini agak kurang kekinian, tapi ya bolehlah efektif. Boleh pakai kartu, nanti bisa dengan kuartet, bisa dengan urutan. Bisa juga flashcard ini dimasukkan ke pesan berantai. Nah, berdiri rame-rame masing-masing pegang flashcard, pakai pesan berantai. Percaya nggak Pak? Saya ngujianin anak-anak Indias kelas 4 pelajaran bahasa Inggris. Metodenya tau nggak? Hide and seek, main sembunyi-sembunyian. Nilainya di atas 90. Tapi saya nggak peduli nilainya karena mereka ngertinya. Saya perlu ngertinya. Hide and seek. Main sembunyi-sembunyian yang kita lakukan zaman dulu. Kemarin ngajarin matematika, kebetulan karena saya sekarang sudah tidak pada sekolah Alinkes itu sudah 4 tahun, kita sudah berdiri 4 tahun, jadi tahun ke-5 ini saya tidak mengajar anak-anak lagi, tapi saya training guru-gurunya supaya bisa semuanya. Nah, pada si guru, dia muncul, Miss, gimana kalau ujian matematikanya di laut, terus kita main engklek? Sip, yuk, boleh. Di atas 90 semuanya ininya. Pakai bahasa Inggris loh matematikanya. Jadi, secanggih apapun metode mengajar, kalau gurunya nggak gila, kalau gurunya nggak ngerti cara belajar anak, nonsense. So you really have to be a clown, badut buat anak-anak. Ya, oke tadi senang saya lihat yang kelas inspirasi itu emang tipikal badut-badut banget, gitu kan yang lincah yang gimana banget. Strategi gambar visual juga seperti tadi.
bawa gambar. Oh, gambar bawa uang segepok juga boleh. Misalnya uang 100 atasnya, bawahnya, di dalamnya putih-putih juga boleh. Gini-gini depan mereka, gitu. Jadi visual langsung mereka lihat dan mereka paham ya. Oke, ada lagi ini kayaknya ada yang terakhir ya. Oh ada strategi wayang. Mungkin kita ada sulit di sini wayang ya. Tapi kalau memang ada yang bisa membuat wayang, nggak harus dari wayang kulit, wayang karton juga bisa kan. Jadi mengajarkan sesuatu gitu mengenai pajak tapi pakai wayang. Gurunya megangin wayang. Dalang, benar dalang. Sama yang terakhir strategi movie learning ini yang paling membekas sama anak-anak. Tentunya movie-nya harus ada konten tentang kalau enggak konten tentang orang bribing misalnya, nyogok misalnya gitu ya, atau apalah yang bisa membuat mereka tersadar. Di Finlandia semua sekolah kan gratis Pak, dari toddler, dari baru keluar dari perut itu udah gratis kehidupannya sampai S3. Jadi kalau saya kuliah ke sana, saya pun gratis. Hanya saya harus mencari living expenses, biaya hidupnya saja. Nah, makan siang disediakan, materi pembelajaran semua. Mereka kan sekarang pakai iPad dan tab, itu semua dibagi ke anak-anak. Ada 800 anak dapat. Apalagi cuma sekedar pensil sama pulpen sama ini ya, sekedar alat tulis yang sederhana. Kemudian kalau mereka harus berpergian, field trip juga gratis, semua gratis. Dari mana? Dari pajak. Oke, tepuk tangan dong buat pajak. Iya, jadi semua pekerja membayar 30% pajak ke pemerintah. Lalu pemerintah menggaji dan membiayai semua. Ya harap maklum, negaranya hanya 5,5 juta penduduk. Ya sama kita 5,2, Aceh 5,2 juta. Ya, jadi dia kurang lebih sebesar Aceh, tapi tidak punya komoditas apapun untuk dijual. Jadi komoditas mereka adalah jasa pendidikan. Sekarang mereka sedang menjual jasa pendidikan ke negara-negara yang mau dikonsultani. Nah, gitu seperti Aceh sudah ada guru Finlandianya datang ke sini di Sukma Bangsa, training 15 guru. Nanti gurunya 6 bulan dibawa ke sana. Ini barusan saya bicara sama Bunda, saya panggil Bunda Yus, teman sahabat saya. Itu ada S2 yang bridging juga, mungkin ada teman-teman. Ini kemarin saya bertemu dengan CEO dari Finlandia University, dia bilang belum ada anak Aceh. Gitu. Jadi kalau kamu masuk, kamu mungkin anak pertama dari Aceh. Makanya saya mau S2, saya encourage teman-teman relawan atau teman-teman di Kemenkeu yang mau S2 itu mereka punya program kan S2 1,5 tahun, 1 tahunnya di Jakarta, di sekolahnya di Jakarta, 6 bulannya di sana. Nah, nanti boleh ngobrol sama saya masalah itu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Finlandia sistem perpajakannya kece. Iya, sekian dari saya, Bapak Ibu. Gugup, hari ini saya diundang oleh sahabat-sahabat saya di panitia Kemenkeu mengajar selaku sebagai narasumber. Mungkin saya bukan mengenai teknisnya, mungkin sudah disampaikan, sudah banyak kita terima dari Kak Desi dan Nadia. Luar biasa sekali materinya. Sebelumnya saya juga ingin bercerita sedikit, mungkin saya tidak berdiri dulu. Saya bercerita sedikit mengenai saya dulu pernah menjadi relawan juga sama seperti teman-teman di sini. Luar biasa, kemampuannya luar biasa, keinginannya luar biasa. Saya sudah pernah menjadi relawan juga sama seperti teman-teman hari ini, yaitu di kelas inspirasi. Sekitar setahun yang lalu saya menjadi relawan mendampingi suami saya. Suami saya adalah seorang petani. Kebetulan mungkin di mata anak-anak kita semuanya, anak didik kita, di saat dikatakan petani, itu rata-rata semua bilang, aduh kamu gak mau banget kayak jadi petani, gitu kan? Pasti kalau ditanya cita-cita, nak cita-cita kamu apa? Dokter, gitu. Cita-cita kamu apa, nak? Polisi. Yang dia tahu hanya polisi, dokter, dan mereka merasa itu ketika saya menjadi dokter, ketika saya menjadi polisi, maka saya sudah keren. Nah, itu dia kan. Tapi di mata anak-anak tidak tahu ternyata petani
mempunyai jasa yang sangat luar biasa. Kalau nggak ada petani misalnya, akankah kita makan beras seperti sekarang? Gitu. Atau sayur-sayuran segala macam itu tidak ada kan? Nah, hari itu dulu saya membuka mata anak-anak semuanya. Saya tidak memperkenalkan diri saya selaku guru, tapi saya sebagai istri petani karena suami saya adalah seorang petani. Bukan berarti memang suami saya bukan petani seperti petaninya di kampung gitu, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan suami saya juga sarjana pertanian, kemudian kerja di pertanian. Kebetulan di bagian ketahanan pangannya langsung. Jadi kami juga memperkenalkan bagaimana cara-cara menanam sayur-sayuran yang sehat. Kemudian yang sayur-sayuran itu tidak mesti ditanam di lahan yang besar, bahkan di perkarangan kita sendiri juga bisa kita manfaatkan untuk menanam semuanya yang kita anggap sehat gitu kan untuk kehidupan kita. Baiklah, di hari itu di sesi pertama seperti Kak Desi katakan tadi, di dalam dunia pendidikan itu saya kaitkan sedikit. Di dalam dunia pendidikan itu ada beberapa sesi, ada 3 sesi yang paling penting, itu sesi awal, sesi inti, dan sesi penutup. Nah, di sesi awal itu sama seperti Kak Desi katakan dan Kak Nadia juga katakan tadi, itu merupakan kegiatan yang paling menentukan. Kita buka, kita ajak anak didik kita semuanya untuk konsentrasinya supaya bisa tepat sasaran dulu. Kita ajak dulu anak-anak bersenang-senang. Dulu saya menggunakan teknik di kegiatan awal itu, anak-anak kita ajak untuk bergerak. Mungkin saya praktekkan sedikit. Sekedar diri, mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dipraktekkan atau bisa dikolaborasikan dengan yang lain, atau nanti saya yakin teman-teman semua di sini relawan, insya Allah pasti semua ini pasti ada tekniknya di depan di teman-teman semuanya. Dulu saya mengajak anak-anak semuanya seperti ini. Tangan kanan di depan, ke belakang, depan belakang, lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputar-putar. Mudahkan caranya. Oh, ayo bersama. Oh, bersama-sama. Oh, ayo bersama. Tangan lutut, tangan pegang lutut, tangan diangkat. Ye. Pegang lutut, tangan diangkat. Ye. Nah, ajak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian atau kita ajak semangat dulu. Misalnya tepuk semangat. Saya tepuk semangat. Tepuk anak-anak kan yang keras kita katakan sekarang. Nah, lebih semangat. Tepuk semangat. Yes. Misalnya. Atau ada kata-kata yang lain. Tepuk semangat. Kalau kami di SDIT Al-Azhar itu karena identik dengan semuanya beragama Islam, kami sering sekali ketika tepuk semangat, anak-anak itu memang sudah rata-rata sudah bisa. Nanti mungkin relawan yang bertempat nanti di SDIT Al-Azhar boleh dipraktekkan. Ketika disebut tepuk semangat, semua tepuk, kemudian subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, semuanya seperti itu kalau dikatakan tepuk semangat. Nah, gitu. Kita ajak anak-anak semuanya bersemangat, gitu ya. Saya kembali lagi. Selain dari itu, mungkin seperti tadi dikatakan oleh materi kita, Kak Nadia, bisa kita search di Google atau di YouTube, semuanya sudah ada. Itu misalnya tepuk-tepuk keyakinan atau segala macam, itu semuanya ada tekniknya. Saya yakin semua ada pada kawan-kawan semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sesi intinya, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian nanti sampaikan seperti outline yang seperti Kak Nadia katakan tadi, Kak Desi katakan tadi, sampaikan tujuannya apa saja yang ingin saya sampaikan hari ini, gitu. Pesan-pesannya. Kemudian perkenalkan siapa kita, siapa saya hari ini, kemudian sampaikan tujuannya, bagaimana cara mendapatkan
saya menjadi seperti hari ini, Bapak menjadi seperti hari ini, Ibu menjadi seperti hari ini, itu tidak gampang, membutuhkan kerja keras. Nah, itulah yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Kemudian kita tutup sesinya dengan kegiatan seperti tadi juga, berikan anak-anak kesimpulan-kesimpulan. Kita ulangi sekali lagi, kita pastikan bahwa anak-anak tahu apa yang kita sampaikan. Kemudian kita tutup dengan hal yang menarik pula. Karena kita yakin bahwasannya jika anak sudah senang kepada kita, insya Allah semuanya apa yang kita sampaikan itu akan dia terima dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari saya pengalaman ketika saya menjadi relawan di kelas inspirasi. Kemudian ada satu lagi saya lupa, ketika saya kena di kebetulan saya kena di MIM Mesra, Mesdiraya pada saat itu kami ada memberikan satu kejutan kepada anak-anak, yaitu membuat balon inspirasi. Itu di jam terakhir itu kita ajak anak-anak semuanya berkumpul di lapangan, kita berikan balon inspirasi, dan di balon tersebut anak-anak kita ajak untuk menuliskan cita-citanya itu mau jadi apa sih ketika dia besar, kemudian kita lepaskan sama-sama di udara. Mungkin itu pengalaman saya pada saat saya menjadi relawan kelas inspirasi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.